warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabila Amiria Buhari dengan NIM 220938110093 dari Program Studi Manajemen Konsentrasi Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Manajemen Risiko sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Risiko yang dibimbing oleh Ibu Duriana. Saya berharap pemaparan ini memberikan gambaran yang jelas, sistematis, serta menambah pemahaman kita mengenai pentingnya manajemen risiko dalam konteks organisasi maupun lingkungan kerja. Sebelum memasuki pembahasan inti, perlu diketahui bahwa manajemen risiko bukan hanya sekedar proses administratif, tetapi merupakan fondasi penting dalam memastikan keberlangsungan, efektivitas, serta ketahanan suatu organisasi terhadap kemungkinan ancaman dan ketidakpastian. Melalui pencapaian materi ini, saya akan mencoba menguraikan konsep-konsep dasar, proses, serta urgensi manajemen risiko secara teruntut dan mudah dipahami. Harapannya penjelasan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam situasi nyata di berbagai sektor. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama. Topik ini sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi resiko sadar atau tidak sadar. Misalnya saat kita berangkat kuliah ada resiko terlambat, dan saat kita membuka usaha ada resiko rugi. Nah, manajemen resiko ini membahas tentang bagaimana cara kita mengenali resiko, bagaimana cara kita memahami dampaknya, dan mengelolanya supaya tidak merugikan. Baik, sebelum masuk kepada materi yang pertama, untuk pendahuluannya saya akan membahas definisi dari manajemen risiko tersebut. Secara sederhana, manajemen risiko adalah cara atau proses untuk mengelola risiko agar dampaknya bisa dikurangi atau dikendalikan. Risiko itu sendiri adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan, yang biasa menimbulkan kerugian baik maupun waktu, uang, tenaga, ataupun reputasi. Jadi manajemen risiko ini bukan berarti kita menghilangkan risiko itu sepenuhnya, tapi mempersiapkan diri kalau risiko itu terjadi. Selanjutnya, kenapa penting kita memahami manajemen risiko dalam organisasi? Yang pertama itu membantu organisasi lebih siap menghadapi sebuah masalah, dan yang kedua membuat pengambilan keputusan jadi lebih hati-hati dan terencana, dan yang ketiga mengurangi kerugian baik kecil maupun besar, dan yang keempat menjaga kelangsungan organisasi agar tetap berjalan, dan yang terakhir membuat pihak luar seperti investor atau mitra lebih percaya pada organisasi kita. Tanpa manajemen risiko, organisasi biasanya baru bertindak setelah masalah sudah terjadi, dan itu seringkali sudah terlambat. Baik, selanjutnya materinya yaitu proses manajemen risiko. Manajemen risiko yang efektif mengikuti suatu kerangka atau proses yang terstruktur dan berkelanjutan. Berikut adalah 4 tahap utamanya. Yang pertama, mengidentifikasi risiko. Tahap awal ini merupakan upaya sistematis untuk menemukan, mengenali, dan mendokumentasikan semua potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan suatu organisasi. Risiko dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Metode yang umum digunakan itu seperti brainstorming, wawancara dengan ahli, analisis histori data insiden, review dokumen, serta analisis terhadap proses bisnis dan lingkungan eksternal. Contohnya pada sebuah perusahaan manufaktur,
Kalau resiko internalnya itu seperti kegagalan peralatan produksi, kesalahan prosedur operasi standar, dan pergantian tenaga ahli yang tinggi. Untuk faktor eksternalnya itu seperti gangguan pada rantai pemasok, perubahan regulasi pemerintahan di bidang lingkungan atau ketenagakerjaan, dan fluktuasi nilai tukar valuta asing. Prinsip kuncinya adalah keluasan dan kedalaman identifikasi akan sangat menentukan efektivitas terhadap tahap selanjutnya. Tahap kedua adalah analisis resiko. Setelah teridentifikasi, setiap resiko dianalisis untuk memahami tingkat probabilitasnya atau kemungkinan terjadinya dan tingkat keparahan dampaknya jika resiko tersebut benar-benar terjadi. Analisis dapat dilakukan secara kualitatif, yaitu menggunakan skala tinggi, sedang, dan rendah, atau kuantitatif jika data historis memadai untuk dihitung nilai ekspektasi kerugiannya. Berikut adalah contoh ilustrasi pada perusahaan manufaktur, seperti resiko keterlambatan pengiriman komponen kecil, probabilitas tinggi dan dampaknya rendah karena ada komponen cadangan atau dapat didaruratkan. Ini merupakan resiko dengan tingkat keparahan rendah. Sedangkan untuk resiko tingkat keparahan tinggi itu seperti gagal mesin. Probabilitas sedang berdasarkan usia mesin dan dampak sangat besar karena dapat menghentikan seluruh lini produksi, mengakibatkan kerugian finansial besar dan kehilangan pelanggan. Di tahap ketiga, evaluasi resiko. Pada tahap ini, hasil analisis digunakan untuk menetapkan prioritas penenangan resiko. Resiko-resiko tersebut dibandingkan terhadap kriteria toleransi resiko yang telah ditetapkan organisasi. Tujuannya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas seperti waktu, anggaran, dan personel secara optimal untuk menangani resiko yang paling signifikan. Ada 3 prioritas di perusahaan manufaktur. Prioritas pertama itu harus segera ditangani, seperti gagal mesin utama dan gangguan rantai pemasok utama. Prioritas kedua perlu rencana mitigasi, seperti perubahan regulasi dan fluktuasi nilai tukar. Dan prioritas 3 dapat dimonitor, seperti keterlambatan pengiriman komponen kecil, pergantian staf tingkat operasional. Dan step terakhir yaitu pengendalian resiko. Ini adalah tahap implementasi yang diambil tindakan spesifik untuk memodifikasi resiko sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa strategi utama. Yang pertama, penghindaran, menghentikan aktivitas yang menimbulkan resiko. Contohnya membatalkan peluncuran baru jika resiko dinilai terlalu besar dan tidak sebanding dengan potensi keuntungan. Yang kedua adalah pengurangan, tindakan untuk menurunkan probabilitas atau dampak resiko. Contohnya untuk resiko gagal mesin, yang pertama itu menerapkan jadwal pemeliharaan yang ketat, dan yang kedua menyiapkan kontrak servis darurat dan menjaga persediaan suku cadang kritis. Dan yang ketiga itu adalah pemindahan, mengalihkan beban finansial resiko kepada pihak ketiga, seperti menggunakan kontrak asuransi untuk resiko properti dan menggunakan kontrak fixed price dengan vendor untuk mengalihkan resiko kenaikan harga material. Dan yang terakhir, penerimaan, memutuskan untuk menerima resiko karena dampaknya kecil atau biayanya untuk mengendalikannya lebih besar daripada potensi kerugian. Keputusan ini harus disertai dengan pemantauan. Proses ini bersifat dinamis dan siklus. Lingkungan bisnis yang berubah menuntut proses manajemen risiko untuk ditinjau dan diperbarui secara berkala. Materi selanjutnya adalah mengenai kategori risiko dalam organisasi. Pemahaman terhadap kategori risiko membantu organisasi dalam melakukan identifikasi dan penanganan yang lebih terfokus. Yang pertama itu adalah risiko operasional yang timbul dari kegagalan proses internal manusia, sistem, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional. Contohnya kesalahan transaksi, penipuan internal, kegagalan teknologi informasi, bencana alam yang mengganggu fasilitas. Dampaknya langsung terjadi efisiensi
kualitas layanan, dan keamanan. Penanganan utamanya bisa melalui standar operating procedure dan business continuity plan. Selanjutnya yang ketiga adalah risiko keuangan yang terkait dengan kerugian finansial akibat perubahan variabel pasar dan kegagalan pengelolaan keuangan. Contohnya itu seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, atau seperti perubahan suku bunga dan nilai tukar atau harga komoditas. Pengelolaannya memerlukan kebijakan keuangan yang prudent, hedging, dan diversifikasi. Yang ketiga, risiko strategis. Risiko strategis mengancam kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, seperti kesalahan dalam perumusan strategis, perubahan drastis dalam landscape kompetitif, disrupsi teknologi, pergeseran preferensi konsumen. Risiko ini berdampak jangka panjang dan signifikan terhadap kelangsungan hidup organisasi, memerlukan analisis lingkungan strategi dan agilitas organisasi. Selanjutnya adalah resiko lain yang pertama itu resiko kepatuhan. Resiko akibat tidak mematuhi hukum, peraturan standar, atau kode etik yang berlaku dan mengakibatkan denda, sanksi, atau pembatasan usaha. Yang kedua adalah resiko reputasi. Resiko yang merusak citra dan kepercayaan pemangku kepentingan seringkali merupakan akibat dari materialisasi resiko lain seperti dari hukum dan operasional yang tidak bisa ditangani dengan baik. Pemulihannya memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Baik, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi kecil maupun besar. Risiko adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari karena selalu ada di setiap aktivitas dan keputusan yang kita ambil. Namun, yang membedakan organisasi yang siap dan tidak siap adalah bagaimana mereka mengelola risiko tersebut. Manajemen risiko membantu organisasi untuk mengenali potensi masalah sejak dini, memahami beberapa besar dampaknya, dan menentukan langkah yang tepat agar risiko tersebut tidak menimbulkan kerugian yang besar. Dengan adanya manajemen risiko, organisasi tidak hanya bereaksi pada saat masalah terjadi, tetapi sudah memiliki perencanaan dan strategi sebelumnya. Proses manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis dan mengevaluasi risiko, hingga akhirnya melakukan pengendalian risiko. Setiap tahap saling berkaitan dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Artinya, manajemen risiko bukan hanya pekerjaan satu kali, melainkan proses yang terus-menerus diperbarui sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan organisasi. Selain itu, kita juga perlu mengetahui bahwa risiko memiliki beberapa jenis seperti risiko operasional, risiko keuangan, risiko strategis, dan risiko-risiko lainnya seperti risiko hukum dan reputasi. Masing-masing risiko memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga cara penanganannya pun tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, organisasi perlu bersikap fleksibel dan cermat dalam menentukan strategi pengelolaan risikonya. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, organisasi dapat mengurangi ketidakpastian, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menjaga keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang. Tidak hanya itu, manajemen risiko juga membantu membangun kepercayaan dari pihak internal maupun eksternal. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko bukan hanya menghindari tantangan, tetapi untuk menghadapi tantangan dengan lebih siap dan terencana. Semakin baik suatu organisasi mengelola risikonya, maka semakin besar peluang organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mungkin cukup dari materi yang dapat saya jelaskan. Mohon dimaafkan bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.